Kita rindukan lawatan Tuhan. Kita mau mengingat betapa kasih-Nya besar dalam hidup kita. Kita mau datang dengan kerinduan hati kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. Sebab Dia saja yang layak terima segala pujian dan kemuliaan dari setiap kita, umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa segala kerinduan kami untuk pagi hari ini datang kepadamu Tuhan. Kau saja yang layak terima segala pujian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersujud, kami mau berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Untuk karya keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga, Kau tebus dosaku.
mulut dan lidah kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami terus memuji Engkau Tuhan. Kami sangat percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami yang bersungguh hati akan Tuhan, maka kami dapatkan Engkau, itu adalah janji-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan segenap sukacita kami Tuhan. Karena kami tahu atas pujian kami Engkau bertata Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, ini kami umat-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau membawa lebih lagi kerinduan kami, yaitu untuk kami sungguh mendapatkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersungguh hati Tuhan, untuk kami mencari Engkau, untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami memuji Tuhan. Kami dapatkan sesuatu yang baru bagi hari ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, bekerjalah Kau lebih lagi Tuhan atas ibadah kami. Kami siap untuk kami memuji Engkau, kami siap untuk kami memuliakan Engkau. Kami siap Tuhan untuk kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami siap untuk Kau lawati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Berkuasa, berjaya, bertahta untuk selama-lamanya Engkau Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kabar baik. Kabar baik, beritakan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Coba dilihat kanan kirinya sambil kasih senyum ya. Oke, senyum yang termanis, kanan kirinya dilihat. Oke, boleh bersalaman, boleh kasih senyum. Yes, haleluya. Biarlah pagi hari ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada semuanya karena kasih-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak akan berhenti. Tinggikan tatamu selalu menari. memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh nama Tuhan yang besar, yang layak ditinggikan, diagungkan selalu.
selama-lamanya. Mulut kami takkan berhenti untuk kami memuji-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Hidup kita hanya karena kasih Tuhan. Amin. Kalau saat ini kita ada semua kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Badai yang datang dalam hidup kita tidak akan menghentikan kasih Tuhan terjadi atas kita. Amin. Coba katakan kasihnya besar, kasihnya besar. 3 kali ya Bapak Ibu. Amin. Yes. Yuk 1, 2, 3. Kasihnya besar, kasihnya besar, kasihnya besar. Haleluya. Bila topan keras melanda dalam hidup kita, kasih Tuhan tetap yang paling besar. Haleluya. Bawa pujian kami Tuhan, bawa hati kami, bawa kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih atas kasih Tuhan yang sangat besar. Bila
hidup kami Tuhan. Tak bisa kami menghitungnya dengan kalkulasi angka Tuhan. Kasih-Mu yang besar, berkat Tuhan yang besar, sungguh membuatku terkagum-kagum Tuhan. Lagi jemaat Tuhan, lebih lagi cembalnya diangkat. Dapat Tuhan, ya, bersama-sama berkat Tuhan, berkat asik-asik, dan kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan, mari hitunglah, kami sayang kagum oleh kasih-Mu Tuhan, sungguh besar Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu yang memampukan kami melewati segala hal dalam hidup kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus ingat kasih-Nya yang sanggup mengubahkan, kasih Tuhan yang selalu ada. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan yang besar. Biarkan kami mengingat kasih-Mu yang besar Tuhan. Hati kami terus bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih begitu besar kasih-Mu.
selalu ada bagiku Tuhan. Hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-bilurnya yang sudah sembuhkanku dari segala sakit, dari segala sakit. Kau yang menyembuhkan, Kau yang menyembuhkanku. Salibnya yang sudah menebus dosa dan pelanggaranku. Hanya kasih Yesus, kasih-Mu besar bagiku Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar. Kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Kasih-Mu sudah terbukti. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Tuhan sudah menolong hidup kami sepanjang bulan September. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih izinkan kami untuk kami memasuki di bulan Oktober. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Di hari yang ke-6 ini Tuhan, kami percaya semua hari demi hari boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami percaya semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami rindu terus dan lebih lagi menikmati lawatan Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini akan menguatkan kami, membangkitkan kerinduan dan semangat kami akan Engkau Tuhan. Lebih lagi untuk kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu.
urapi setiap jemaat-Mu untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami sama-sama mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik? Beritakan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa yang sudah menolong kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan di minggu yang pertama, sudah di hari yang ke-6. Semua sudah kita lalui bersama dengan Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Di minggu yang pertama adalah tema kita hari ini, apa Bapak Ibu? Harga sebuah kepedulian. Kalau hari ini kita ada karena ada sosok pribadi yang sudah membayarnya dengan lunas, yang peduli dengan kita. Peduli itu adalah sebuah nilai dasar. Saya katakan peduli itu adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi sekitar. Itu peduli, saudara. Bertindak proaktif tanpa didorong, tanpa disuruh, tanpa diingatkan, sudah mengerjakannya. Itu peduli. Makanya ada pujian yang kita nyanyikan, dia mengerti. Apa? Dia peduli. Siapa yang mengerti dan peduli? Tuhan Yesus. Kalau manusia kadang-kala cuma mengerti doang. Mengerti, oh ya aku ngerti kamu susah. Aku ngerti kamu sakit. Aku ngerti kamu punya persoalan. Tapi belum tentu peduli. Itu manusia. Karena manusia terbatas. Tetapi kalau Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Tuhan yang mengerti, tetapi Dia peduli, bertindak proaktif untuk menolong saudara dan saya. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kasihnya sempurna, saudara. Kalau manusia itu terbatas, saudara. Kita tidak bisa menuntut manusia untuk nolong kita, memperhatikan kita, tidak bisa. Karena manusia terbatas. Punya keterbatasan, punya kesibukan, punya kelelahan, punya kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Harga sebuah kepedulian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya membaca sebuah kisah. Seorang anak yang usia 11 tahun. Ini anak seorang hamba Tuhan. Biasanya kalau anak seorang hamba Tuhan kan dididik bagaimana juga memiliki hati yang peduli untuk orang-orang di sekitar kita, peduli untuk pekerjaan Tuhan. Gitu ya. Kalau zaman dulu kan sering ya saudara, di jalan-jalan itu membagikan traktat, betul? Traktat tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa dan lain sebagainya dulu. Sekarang ini jarang sekali. Traktat itu biasanya hanya ditaruh di rumah sakit, ya. Pokoknya di tempat-tempat gitu ya. Tapi jarang dibagikan langsung face to face, saudara. Jarang sekarang ini. Kalau dulu masih. Anak usia 11 tahun ini sama papanya sering diajak membagikan traktat. Tetapi kali itu, dalam kisah itu, cuaca gelap, mau hujan. Akhirnya papanya wes gak jadi membagikan traktat. Karena mau hujan, nak. Tapi gak tahu dorongan dari mana seorang anak ini, dia meminta izin kepada papanya, Pak,
aku minta izin untuk keluar membagikan traktat itu sendirian. Saya percaya itu karena dorongan Roh Kudus. Karena kasih. Karena kasih, saudara. Karena dorongan kasih itulah yang membuat anak ini keluar dari rumah tanpa seorang ayah, dengan sendirian, dengan memakai jaket yang tebal, saudara, mempersiapkan jas hujannya nanti kalau kehujanan, saudara. Dan bukan naik motor, bukan naik mobil, tetapi jalan kaki. Mereka berjalan keliling membagi traktat, saudara, dengan didasari kasih yang daripada Tuhan. Sampai beberapa jam dia membagikan terus berkeliling-keliling, saudara. Ketika tinggal satu traktat itu dia sudah mau pulang. Ketika mau pulang, sepertinya langkahnya itu terhenti. Terhenti supaya datang mengetok pintu rumah seseorang. Akhirnya anak ini tidak jadi pulang, akhirnya membelokkan dirinya untuk mengetok sebuah rumah di situ. Diketoklah, tok 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 gitu, saudara ya. Lama diketok lagi, kok nggak ada yang keluar. Diketok lagi, nggak ada yang keluar, sampai beberapa kali nggak ada yang keluar, saudara. Seorang anak ini mungkin pikir mungkin ini sedang kosong rumahnya. Kemudian mulailah membalikkan badannya. Sudahlah, kita mau pulang aja. Tapi tetap hati ini gak bisa. Kamu harus kembali, kamu harus kembali. Akhirnya anak ini nurut sama suara Tuhan. Kembalilah kepada rumah tadi yang diketok. Diketok lagi, semakin kencang. Diketok lagi pintu, semakin kencang, semakin kencang. Tidak kenal lelah, semakin kencang, saudara. Akhirnya benar pintu dibukakan. Krek, saudara. Di situ dilihatlah seorang wanita dengan muka yang sangat sedih sekali. Kemudian seorang wanita itu keluar dari rumahnya, membuka pintunya. Nak, ada apa? Dengan suara yang sayu-sayu, saudara. Tidak dengan marah, tapi dengan karena kesedihan tadi. Kemudian seorang anak tadi ngomong, Bu, saya minta maaf kalau saya telah membuat ibu kesal. Karena apa? Bolak-balik ngetok pintu ganggu anak ini. Saudara, saya minta maaf. Tapi saya cuma mau bilang dengan wajah bersinar-sinar, dengan wajah penuh kemuliaan, saudara. Karena saya percaya itu dipimpin Roh Kudus. Saya mau bilang sama ibu, Tuhan mengasihi ibu. Tuhan mencintai ibu. Tuhan sayang kepada ibu. Ini ada satu traktat yang terakhir saya bagikan kepada ibu. Sudah, anak ini pulang, saudara. Dan ibunya masuk di dalam rumah. Kemudian saudara, hari waktu itu selang berikutnya hari Minggu. Hari Minggu, kemudian ibu sudah menerima traktat tentang keselamatan tadi. Walaupun dia bukan anak Tuhan, tetapi dia memberanikan diri untuk datang ke sebuah gereja. Ketika pendetanya mau berkhotbah, pendetanya ngomong, siapa yang mau bersaksi hari ini? Silakan bersaksi. Kemudian seorang ibu ini maju ke depan, karena tentunya tidak banyak yang mengenal karena baru pertama kali. Dia menceritakan bagaimana pada waktu itu seorang ibu ini ditinggal oleh suaminya. Hidup sebatang kara. Hidup tanpa pengharapan. Sudah tidak lagi yang namanya pengen menikmati hidup di dunia ini. Akhirnya ibu ini memutuskan untuk mau bunuh diri. Sudah menyiapkan semua perlengkapannya, sudah ada kursi, sudah ada tali. Tali itu sudah ada di lehernya ketika anak itu mengetok pintu, saudara. Tetapi ketika ada ketokan pintu yang semakin kencang, dia penasaran siapa orang ini. Akhirnya dia mulai melonggarkan talinya. Dia mulai keluar dan membukakan pintu kepada anak kecil tadi. Dengan wajah yang bersinar, anak tadi ngomong seperti saya katakan tadi, aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Dari situlah seperti apa ya saudara,
pulih harapannya, timbul harapannya kembali, timbul semangatnya karena ada perkataan seorang malaikat kecil tadi yang datang. Ada harapan kembali, ada semangat kembali untuk hidup. Akhirnya ibu ini memutuskan tidak jadi bunuh diri. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Harga sebuah kepedulian. Harga sebuah kepedulian menyelamatkan nyawa seorang wanita yang hampir-hampir mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada harga yang dibayar. Apa itu? Dia malam-malam harus keluar. Hujan. Tidak memperhatikan dirinya, aku itu anak kecil. Tidak memperhatikan nyawanya, tidak memperhatikan keadaannya. Aku masih kecil, dia harus bawa jaket, harus bawa jas hujan keliling-keliling. Ini harga yang dibayar oleh seorang anak kecil yang memiliki hati yang peduli. Akhirnya harga sebuah kepedulian itu menyelamatkan wanita yang hampir bunuh diri. Harga yang dibayar, dia harus keluar rumah, cuaca hujan, angin di situ membagikan tata. Dia lakukan dengan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya sama suami waktu itu masih ada, sering pelayanan ke Selomangling naik sepeda motor gitu saudara. Di situ kami melihat bagaimana perjuangan orang tua. Dulu belum ada yang namanya motor Tosa. Sekarang gampang ketika Bapak Ibu orang tua atau bakul-bakul itu belanja sudah pakai Tosa. Mudah kan sekarang. Dulu belum ada. Saya melihat suami saya mesti ngelik nih. Kowe gelem toh kaya ngono kuwi tak gonceng. Saudara. Saudara masih ingat pernah lihat enggak? Di depan itu sudah sayur-sayuran numpuk. Kanan kiri itu juga sayur-sayuran, ada tas kanan kiri. Itu rangsel ya. Di tengahnya ada seorang ibu yang melangkah. Wow. Kakinya tuh bisa bayangkan saudara. Wanita. Saudara. Harga sebuah kepedulian. Kenapa Bapak Ibu ini bisa mengerjakan seperti itu? Bisa melakukan tanpa malu, tanpa gengsi. Walaupun dengan seperti itu. Dia harus mengerjakannya. Kenapa? Karena peduli kepada keluarganya. Amin. Karena peduli, karena sayang kepada anak-anaknya. Dia rela melakukan seperti itu. Demi anak-anaknya bisa bayar sekolah, bayar kuliah, bisa makan cukup, bisa pakaian cukup. Amin. Ini harga sebuah kepedulian saudara. Kalau saya ingat itu, oh iya ya. Betapa besar perjuangan seorang papa sama mama. Belum nanti kalau anak kita masih kecil. Ini pas saya lagi punya cucu gitu ya. Saya dengar anak saya malam melelekan gak tidur. Ya itu rasakan dan nikmati. Saya sudah melewati. Kita semua yang sudah punya anak melewati. Gak tidur malam, nangis, tidur sebentar, bangun lagi, bangun lagi. Gak diompoli. Badannya ini, bajunya ini bukan lagi parfum. Tetapi parfumnya apa? Parfum pesing. Tapi gak ganti mama, gak apa ganti? Tadi pipis ganti? Enggak enggak popo. Walaupun baunya seger, rono rene, dinikmati saja. Itulah harga sebuah kepedulian orang tua kepada anak.
Belum di situ, nanti kalau waktunya mamanya makan, kemudian terus gimana? Wes gak apa-apa ben se engko nek wis rampung baru tak bersihkan, apa begitu Ibu Bu? Betul begitu? Enggak toh, ditaruh dulu makanannya, anaknya bersihin, bar ngono mangan meneh. Ini lho bau tetap dinikmati, nikmat. Itu harga sebuah kepedulian. Ini saya sampaikan hai anak-anak muda, perhatikan perjuangan orang tuamu. Makanya jangan menyanyiakan. Hormati, hargai, perhatikan orang tuamu ketika sudah tua. Kapan hari saya tuh terenyuh hati saya. Belum masuk loh sudah jalan terus. Belum masuk firman ini sudah jalan terus ya. Gak apa-apa ya. Saya ini ke rumah sakit waktu itu ngantarkan siapa ya? Mengantarkan Jose ya kayak kalau salah. Itu ada seorang tua, sudah tua. Memang sudah tua ya tua ya. Di situ istrinya tuh berbaring di tempat tidur. Sudah lanjut. Terus suaminya tuh ada di sampingnya sambil bawa tas, sambil bawa bawaan gini. Saya tuh kok nangis loh saudara. Saya tuh sok kepo, saya nangis loh. Nangis saya kenapa? Nyangen dia anak mau kok gak enek sing ngeterne gitu loh. Apa memang gak punya anak? Saya mikir tuh. Kok cuma berdua sudah tua gitu loh. Saya tuh bisa berbes milih saudara. Saya berbes milih. Saudara yang masih punya orang tua. Ketika orang tua membutuhkan saudara, jangan biarkan mereka pergi sendirian. Amin. Jangan biarkan mereka pergi sendirian. Ketika saudara ada waktu, bahkan harus ada waktu buat orang tua. Jangan sampai aku sibuk ngurusi kerjaan. Kalau dulu kita sebagai orang tua tidak pernah, ketika sibuk pun kita tetap anak itu nomor satu. Betul? Sampai di situ dulu. Nanti enggak bareng-bareng. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan, harga sebuah kepedulian. Satu contoh yang sangat luar biasa. Yang menjadi sanjungan kita, yang menjadi junjungan kita, segalanya dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca ayatnya di dalam Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat 44 sampai 47. Kita akan baca bersama-sama, saudara Tuhan. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kita lihat di sini. Salib itu adalah harga sebuah kepedulian. Kalau saudara dan saya hidup sampai hari ini, itu karena kepedulian Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena mampu kita. Kalau kita ada sampai hari ini karena kepedulian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menyerahkan nyawanya. Filipi pasal yang kedua. Yuk kita baca di situ. Ayat 8. 1, 2, 3. Dan
di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini saudara, inilah harga sebuah kepedulian yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bisa menikmati keselamatan sampai hari ini bukan karena kebaikan kita, tetapi semua karena anugerah, kasih karunia daripada Tuhan. Sudah ada satu pribadi yang sudah membayar dengan lunas, saudaraku Tuhan. Kalau kita melihat sebuah proses salib, saudara, itu sangat mengerikan sekali. Mulai Yesus ditangkap, Yesus diadili, saudara. Kemudian dibawa ke imam besar Kayafas. Di situ Yesus diolok-olok, dipukul, dihujat, saudara. Kemudian digiring dari satu tempat ke tempat yang lain, ke Pilatus. Disitulah menerima tuduhan-tuduhan. Kemudian dibawa lagi ke istana Herodes. Di situ juga ahli Taurat, imam-imam kepala melontari tuduhan yang sangat berat. Mulailah di situ, saudara. Herodes di situ tidak menemukan kesalahan yang ada pada Yesus untuk dihukum mati. Pilatus juga tidak menemukan. Tetapi karena desakan orang banyak, akhirnya Yesus harus menerima yang namanya salib. Yesus harus ditangkap, diadili, dituduh, diolok-olok, dihina, dicaci maki, diludahi, saudara. Disesat, dipukuli. Wow. Saudara pernah diludahi seseorang? Yesus diludahi, dipukul, disesat, bahkan sampai akhirnya kaki dan tangannya dipaku. Inilah harga sebuah kepedulian yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kalau kita melihat proses bagaimana tentang kematian Yesus, maka saudara tidak berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Kita ini orang berdosa. Dia yang harus menanggung dosa. Kita melihat next berikutnya. Inilah harga yang dibayar oleh Yesus kepada umatnya. Harga sebuah kepedulian untuk umatnya menghasilkan yang pertama, kita melihat dalam tidak mengenal dosa, telah dibuatnya jadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kenal aja kagak, tidak mengenal dosa apa mana berbuat dosa, itulah Yesus. Dia tidak mengenal dosa, tapi dibuat menjadi dosa. Karena siapa, saudara? Karena siapa? Karena saya, karena saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya dibenarkan. Ini harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus, saudara. Seharusnya kita ini orang berdosa yang harus menanggung. Tetapi Yesus yang menanggung, saudara. Masih kurang?
Harga yang Tuhan bayar untuk kita luar biasa, saudara. Kalau kita merenungkan ayat ini, saudara, saudara akan, oh Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa. Gak salah disalahno. Kalau saudara gak salah disalahne, marah apa enggak? Jujur. Saudara gak salah disalahne, marah atau tidak? Marah. Ini loh Yesus gak kenal dosa. Tapi dibuatnya dosa karena kita menanggung dosa kita. Ini loh saudara. Jadi harus kita ingat, harus kita sadar. Kalau aku ini bisa datang kepada Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan ketika beribadah, kita bisa menyembah Tuhan. Ini karena ada harga yang sudah dibayar oleh Yesus. Saudara kasih Tuhan, hanya oleh karena darah Yesus, saudara bisa datang kepada Tuhan. Darah Yesus itulah yang menguduskan kita, yang memampukan kita, yang membawa kita untuk kita bisa layak di hadapan Tuhan karena darah Yesus, saudara. Bukan karena yang lain, bukan karena engkau baik, perbuatan baik, tidak bisa. Karena darah Yesus. Yang kedua, kita lihat. Dia menanggung sakit kita supaya kita sembuh. Dia menanggung sakit kita supaya saudara dan saya menikmati kesembuhan. Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama. Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow. Jadi bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur kita menjadi miliknya Tuhan. Luar biasa kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Roma 6. Yang ketiga, next selanjutnya. Ya kita baca Roma 6 ayat 23. 6 ayat 23 apa? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia rela mati, menempuh kematian, maut, tetapi supaya saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal. Wow saudara, kalau kita merenungkan ayat-ayat luar biasa ya. Harga sebuah kepedulian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah selanjutnya. Dua Korintus 8:9. Dia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Kaya dalam hal yang baik, kebaikan, kebajikan, kemurahan. Dia rela menjadi miskin, tidak punya apa-apa ke dalam datang dunia. Dia meninggalkan zona kenyamanannya datang ke dunia. Yang ditemui adalah orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya apa-apa seperti saudara dan saya. Inilah wujud kepedulian Allah. Seperti anak itu tadi, dia tinggalkan rumah, keluar hujan, dingin, harus jalan kaki. Harga yang dibayar karena sebuah kepedulian. Yesus tinggalkan surga,
datang ke dunia. Rela jadi miskin. Gak punya apa-apa, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Demi siapa? Demi peduli kepada saudara dan saya. Ini yang harga yang Yesus bayar, saudara. Lanjutnya, Galatia, dia rela jadi terkutuk supaya kita diberkati. Kita baca ayatnya ya, saudara. Galatia 3 ayat 13. Mari kita baca. Galatia 3:13. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena siapa? Kita lagi. Wow. Yesus rela menjadi kutuk sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Apa tujuannya? Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat dirinya disalibkan, terkutuk tadi. Supaya apa? Di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Karena kita juga. Yesus rela disalib terkutuk. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir. Di situ. Dia rela terpisah dari Bapaknya. Supaya kita diterima sebagai keluarga Allah, sebagai anak. Dia terpisah dari Bapaknya. Supaya kita diterima sebagai keluarga Allah. Ayatnya dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46. Saudara-saudara. Kalau kita merenungkan harga sebuah kepedulian yang sudah dibayar oleh Tuhan kita Yesus Kristus sangat hebat dan luar biasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menandingi kepedulian Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara punya orang tua baik, peduli itu bagus. Tapi kepedulian orang tua di dunia itu tidak bisa melebihi kepeduliannya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya dalam hidup untuk saudara dan saya. Poin yang perlu kita renungkan hari ini, saudara Tuhan. Firman Allah disampaikan kepada kita bahwa harga sebuah kepedulian. Di situ Tuhan punya tujuan. Firman Allah ini disampaikan kepada saudara punya tujuan. Kalau Tuhan Yesus saja membayar, ada harga sebuah kepedulian dibayar dengan luar biasa yang sudah kita baca tadi, saudara. Tuhan punya tujuan untuk apa firman disampaikan kepada kita? Apa maksudnya Tuhan? Yang pertama, supaya saudara dan saya ingat akan Tuhan. Ingat kasih-Nya. Apa? Ingat kebaikan-Nya. Terus? Dan anugerah-Nya selamatkanku. Wow. Eling. Jangan karena kesibukan, karena pekerjaan, karena apapun wes. Tuhan kari-kari cek minggu cek enek dino kok. Sok gak enek dino, ya nek seminggu dikasih kesempatan hidup. Nek tidak. Jangan suka menunda, Bapak Ibu. Jangan suka menunda waktu untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memberi untuk Tuhan, untuk kita melayani Tuhan. Jangan suka menunda. Kata kesempatan tidak bisa akan terulang lagi.
Supaya kita ingat Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Kita harus belajar kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa maksudnya tujuan ini disampaikan kepada saudara? Saya yakin supaya kita, saudara dan saya yang sudah menerima harga sebuah kepedulian ini, saudara juga bisa melakukan, kita menjadi orang-orang yang peduli. Amin. Kok wabot ya? Tuhan punya tujuan supaya saudara dan saya juga memiliki hati yang peduli seperti Tuhan Yesus. Amin. Kurang. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini saudara, murid Tuhan, ngikuti jejaknya Tuhan. Punya hati yang peduli. Peduli itu tanpa disuruh, tanpa diminta, harus langsung melakukan. Nek didorong-dorong, dielek-elek nih, itu belum sampai titik ke sana. Punya hati yang peduli. Hati yang peduli itu butuh yang namanya sebuah pengorbanan. Tidak ada orang, aku pengen memiliki hati yang peduli, menengai, nggak bisa, saudara. Hati yang peduli itu dibutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan, saudara. Ada harga yang harus kita bayar ketika kita memiliki hati yang peduli. Harus kita bayar untuk kita bisa menjadi orang yang peduli. Kalau kita ngitung untung rugi, saudara ya. Anak yang 11 tahun tadi, nek ngitung untung rugi, ngapain? Malam-malam hujan lagi, harus keluar. Ngapain? Mbok mendingan neng omah turu. Kan begitu saudara ya. Enak di rumah, apa harus keluar? Tetapi karena punya hati yang peduli tadi, dia mengerjakannya. Harus rela yang namanya berkorban. Dimulai dari diri kita. Diri kita dulu, gak usah nuntut orang lain. Dimulai dari diri kita. Kemudian mulai dari komunitas kita, keluarga kita. Dari keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian di komunitas kita, di lingkungan, di pekerjaan kita, sampai dimanapun kita ada. Sebab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Yes, itu. Yuk kita baca. 1 Yohanes 2:6 dikatakan firman Tuhan apa? 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa sih ngomong? Kita, aku ada di dalam Yesus. Aku percaya Yesus. Aku milik Yesus gitu ya, ngomong gitu ya. Berarti kita harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya apa? Berarti kita harus hidup seperti Kristus, memiliki hati yang peduli tadi gitu loh, saudara. Konteksnya kan di situ. Punya hati yang peduli. Kemudian di situ dikatakan seperti Kristus hidup. Dan kepedulian Tuhan itu masih berlanjut. Bukan hanya kita diselamatkan, kutuk diubah jadi berkat, dosa-dosa kita diampuni, saudara. Tetapi kepedulian Tuhan itu berlanjut sampai hari ini kita ada. Ini karena kepedulian Tuhan. Amin. Berkali-kali. Nah, terus berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Yesus setia. Bersama-sama. Kau menolong, ya,
berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Siapa yang setia? Amin. Betul? Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Ini wujud bukti kepedulian Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Berkali-kali Tuhan nolong. Berarti nggak bisa menghitung Tuhan tuh nolong kita. Betul? Siapa yang bisa menghitung kebaikan Tuhan? Jari 10 sampai kaki 10? Kaki 10, jari kaki. Semua nggak bisa menghitung, terlalu banyak. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 40 ayat yang terakhir, benar ini saudara. Mazmur 40 yang kelima dikatakan firman Tuhan apa? Yuk kita baca. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini loh saudara. Berkali-kali Tuhan terus menolong kita. Tuhan terus kuatkan kita. Inilah harga sebuah kepedulian Tuhan buat saudara dan saya. Kalau Tuhan saja peduli dengan saudara dan saya, mari kita juga mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Peduli dengan apa yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang di sekitar kita. Di sana banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari kita mulai bergerak. Jangan kita tinggal dalam zona nyaman. Terus yang penting aku percaya Yesus, keluarga aku percaya Yesus, hidupku diberkati, titik. Enggak seperti itu. Tuhan mau kau peduli keluar seperti anak kecil tadi. Keluar menyelamatkan jiwa, membawa jiwa-jiwa. Peduli kepada orang-orang yang lemah, yang lama enggak ke gereja. Ayo kita mulai bergerak saudara. Itulah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hati, harga sebuah kepedulian itu memang sebuah pengorbanan. Harus berkorban, harus keluar saudara. Kadangkala kami mengajak ibu-ibu, wanita muda, tim diakonia, ayo kita ke sana, kita ke sana, kita ke sana. Saudara, setelah mereka, saya ajak mereka, kesannya tuh enggak gini. Wes aku kewapok dijak tante jalan-jalan terus, kapok aku. Enggak ya saudara. Mereka tuh bilang, aku sewenang. Sok neh walaupun aku tidak jadi pengurus, aku mau diajak meneh. Loh, bayangkan saudara. Kadang keluar loh saudara. Keluar. Harus bayar harga. Kadang-kala saya lihat, kalau di grup, nanti jam sekian ya. Ya, tak ngantarkan sekolah dulu, nanti ngantarkan sekolah kita baru keliling-keliling, nanti pulang keliling-keliling jemput anaknya. Loh, bukan orang nganggur, mereka orang-orang sibuk tapi punya hati yang peduli. Ini yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan mau bila kita punya hati yang peduli. Ada sebuah harga kepedulian yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari pagi hari ini firman Allah ini tertancap dalam kita. Bila membuka pikiran kita. Bukan hanya Tuhan terima kasih kau sudah peduli aku. Titik. Jangan di situ. Jangan berhenti di situ. Tuhan masih punya rencana yang besar untuk hidupmu. Supaya kau juga jadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Terima kasih karena salib Tuhan kita hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian. Harga sebuah kepedulian.
Salib itu adalah harga sebuah kepedulian yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kita. Salib itu memang menyakitkan, harus mengalami penderitaan, bukan karena dia salah. Dan itu Yesus lakukan dengan tulus karena peduli kepada saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu yang ku hidup. Amin. Karena salib-Mu, Ya Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Petugas pelayan perjamuan Tuhan, silakan mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nyanyikan pujian ini. Bukan hanya sekedar engkau hafal nyanyian pujian ini. Renungkan pujian ini. Betapa Tuhan pedulikan hidupmu. Proses penyaliban itu sesuatu yang menyakitkan. Dia yang tidak mengenal dosa namun dibuatnya menjadi dosa. Dia harus ditangkap, dia harus disesat, dipukuli, dicaci, dihina, diludahi. Kaki dan tangannya harus dipaku, mencucurkan darah. Itu harga sebuah kepedulian Yesus kepada kita semua hari ini. Kinara lama-lama, ya lama-lama sik, ya lama-lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya lama-lama terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ya lama-lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Nabas, ya Sodo, ya Labada Sede dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidup.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Harga sebuah kepedulian yang sangat luar biasa yang sudah kami terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Layakkan kami pagi hari ini oleh karena darah Yesus, darah anak domba Allah, melayakkan kami untuk kami menghampiri hadirat-Mu, untuk kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Layakkan pelayan-pelayan perjamuan Tuhan, layakkan kami yang babu, layakkan seluruh jemaat-Mu yang akan menikmati tubuh dan darah. Kami siap diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, didamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia ya Tuhan segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua sudah dapat yang di belakang anak-anak. Kita akan membaca ya ayat firman yang ada di SD kita masing-masing. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita.
lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah untuk kita semua. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dikembalikan ke plastiknya masing-masing. Haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Selain hidup kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sampai hari ini. Kita semua tidak akan mungkin bisa menghitung kebaikan Tuhan. Dan kita juga tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Terlalu
besar dalam hidup kita. Namun satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, mari kita meneladani Yesus. Kita mau meneladani Yesus menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang belum diselamatkan. Mari kita mulai peduli dengan mereka, jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Tuhan, berikan kami hati seperti Engkau, hati yang peduli Tuhan. Walaupun kami harus membayar harga, harus keluar dari rumah, keluar tenaga, keluar pikiran, keluar keuangan mungkin juga. Tapi ketika kita bisa mengerjakan dengan tulus, Tuhan disenangkan dan Tuhan akan bangga. Tuhan bangga dengan engkau. Terima kasih. Nyanyikan pujian ini dengan apa akan ku balas kepada Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanku. Kinara lamba-lamba Yesus. Oh Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Yes. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pagi hari ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara, doakan orang-orang yang sudah mempedulikan hidupmu sampai hari ini. Orang-orang yang sudah membayar harga peduli dengan engkau sampai hari ini. Doakan mereka, orang tuamu, mertuamu, bosmu, anak-anakmu. Dan engkau sebagai anak-anak, doakan orang tuamu yang sudah berjuang, peduli dengan engkau sampai hari ini engkau ada. Doakan mereka. Dengan ketulusan hati doakan mereka supaya tetap sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berkati Bapak, beri sehat, beri panjang umur Tuhan. Kita ada nama kita lagi jauh saya bilang berkati Tuhan.
kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Makasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas, ya Yesus, segala kebaikan-Mu. Oh glory. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Beri kepada kami semua umat-Mu hati seperti hati-Mu Tuhan. Peduli kepada jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau memberkati kami semua yang sudah datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya yang sakit kami sudah menerima kesembuhan dalam nama Yesus dengan iman kami. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang kekurangan kami percaya Tuhan Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Agenda sepanjang minggu Tuhan memberkati. Pelayan-pelayan yang melayani hari ini Kau memberkati. Yang berulang tahun di minggu ini Kau berkati. Supaya mereka semakin cinta kepada Engkau. Kota bangsa kami diberkati. Agenda sepanjang minggu Tuhan juga memberkati kami semua. Sebentar ketika kami memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan ajarkan kami melakukan seperti untuk Tuhan. Umat Tuhan yang belajar taat setia mengembalikan miliknya Tuhan. Berkati mereka. Berikan mereka terus kesetiaan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Manakala usai daripada ibadah ini kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkati ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, sekolah, kuliah dan pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah Tuhan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama, katakan amin.